Renungan hari ke-7. Roh Kudus memimpin hidup orang percaya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati kasih dan penyertaan-Nya. Hari demi hari kita menjalani kehidupan dengan berbagai pilihan, keputusan, dan tantangan yang harus dihadapi. Seringkali manusia berjalan menurut keinginannya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Akibatnya banyak orang akhirnya tersesat dalam keputusan yang salah. Hidup dalam kekhawatiran, dan kehilangan damai sejahtera. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya hadir untuk menghibur dan menguatkan, tetapi juga memimpin langkah hidup orang percaya supaya berjalan sesuai kehendak Tuhan. Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita akan memiliki arah yang benar, hati yang tenang, dan iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana Roh Kudus memimpin kehidupan orang percaya setiap hari. Tema, Roh Kudus memimpin hidup orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami datang membuka hati kami di hadapan-Mu. Roh Kudus, pimpinlah kami saat mendengarkan firman Tuhan. Bukalah pengertian kami dan tuntun hidup kami agar berjalan sesuai kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk peka terhadap suara Tuhan dan taat dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menekankan bahwa kehidupan orang percaya tidak cukup hanya percaya, tetapi juga harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kata dipimpin menunjukkan kehidupan yang terus diarahkan oleh Roh Kudus setiap hari. Artinya, kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Roh Kudus bekerja menuntun hati, memberi hikmat dalam mengambil keputusan, mengingatkan ketika kita salah jalan, dan memimpin kita kepada kehidupan yang benar. Bayangkan seorang pengemudi di jalan yang belum pernah ia lalui. Jika ia berjalan tanpa petunjuk arah, ia bisa tersesat. Tetapi ketika ada navigasi yang menuntunnya, ia dapat sampai ke tujuan dengan aman. Demikian juga Roh Kudus dalam hidup kita. Kita dapat belajar dari Rasul Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, Roh Kudus melarang Paulus ke daerah tertentu dan menuntunnya ke Makedonia. Paulus belajar bahwa keberhasilan pelayanan bukan karena kemampuan manusia, tetapi karena pimpinan Roh Kudus. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup. Apa yang dapat kita lakukan mulai hari ini? Mulailah hari dengan doa dan penyerahan kepada Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Mintalah hikmat Tuhan sebelum mengambil keputusan. Belajar taat pada tuntunan Roh Kudus. Hindari hal-hal yang menjauhkan hati dari Tuhan. Satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Roh Kudus hadir untuk memimpin, mengarahkan, dan menjaga hidup kita. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sadar seringkali kami berjalan menurut kehendak kami sendiri dan tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Roh Kudus, tuntun dan pimpin setiap langkah hidup kami. Berikan kami hikmat, kepekaan rohani, dan hati yang taat kepada kehendak Tuhan. Biarlah hidup kami semakin dekat dengan-Mu dan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, jika renungan hari ini menjadi berkat bagi saudara, jangan lupa untuk memberikan like, tuliskan komentar atau kesaksian saudara, dan bagikan renungan ini kepada keluarga maupun sahabat supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.
Dan jangan lupa subscribe supaya saudara tidak ketinggalan renungan-renungan berikutnya yang akan terus membangun iman dan kehidupan rohani kita bersama. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Tetap semangat menjalani aktivitas saudara, tetap berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, dan tetap percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan saudara.